Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikut ini adalah praktikum latihan 2, yaitu mengenai faktor-faktor lingkungan pada perkecambahan biji. Nah, adapun tujuan dari latihan 2 ini yaitu untuk mengetahui pengaruh air terhadap perkecambahan. Nah, dalam perkecambahan sendiri yaitu terdapat banyak faktor, antara lain yaitu air. Nah, pada praktikum kali ini kita hanya akan mengetahui atau melihat yaitu faktor-faktor dari air tersebut dalam perkecambahan. Perkecambahan sendiri yaitu merupakan munculnya tunas kecil atau tanaman kecil atau plantula dari biji itu sendiri. Nah, selanjutnya itu adalah alat bahan yang akan kita gunakan untuk praktikum latihan 2. Baik, mari kita simak untuk alat bahannya. Nah, alat yang pertama yaitu ada gunting. Yang kedua ada cetok plastik. Yang ketiga ada lepek. Yang keempat ada jarum pentul. Yang kelima ada penggaris. Yang keenam ada label secukupnya. Dan yang terakhir yaitu adalah cup plastik yang berjumlah 3 biji. Nah, adapun bahan yang kita gunakan yaitu adalah kacang hijau atau Vigna radiata dan juga air secukupnya, dan untuk medianya yaitu tanah secukupnya. Nah, itu adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk praktikum pada latihan 2. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah kita memasuki pada cara kerja untuk latihan 2. Sebelum kita memasuki cara kerja, pastikan kita sudah menyiapkan 3 cup plastik yang sudah kita beri label tiap cup plastiknya. Seperti ini. Nah, setelah itu kita harus berikan tanah hingga setengah dari cup plastik. Nah, kita akan beri tanah pada cup plastiknya. Nah, ini adalah cup plastik yang telah diisi tanah. Selanjutnya yaitu adalah kita berikan lepek pada cup plastik yang perlakuan lembab. Baik, saya akan jelaskan yaitu 3 perlakuan ini. Untuk perlakuan lembab, kita perlu lubangi di bagian bawah cup plastik. Agar apa? Air yang di dalam tanah setelah kita sirami akan mengalir ke bawah lepek, sehingga tidak akan membuat tanaman itu busuk atau layu. Untuk selanjutnya itu adalah perlakuan basah. Untuk perlakuan basah, kita pastikan air yang ada di dalam cup plastik ini menggenang atau tanah dan biji kacang hijau nanti tenggelam. Untuk perlakuan kering, kita tidak perlu siram air atau tidak perlu kita berikan genangan air. Jadi biarlah tetap tanah seperti ini. Nah, ini adalah 3 perlakuan yang akan kita praktikumkan. Ada perlakuan basah, lembab, dan kering. Untuk selanjutnya yaitu adalah kita berikan biji kacang hijau ke dalam cup plastik. Untuk memberi biji kacang hijau ke dalam cup plastik, usahakan biji kacang hijau agak berjauhan dari biji kacang hijau yang lain. Bila biji kacang hijau masih terlihat di permukaan tanah, silakan kalian berikan taburan pasir sedikit agar biji kacang hijau itu tenggelam atau tertutupi oleh tanah. Bila biji kacang hijau sudah tenggelam sedikit,
langsung saja kita berikan jarum pentul untuk penanda di mana letak biji kacang hijau yang telah kita berikan. Baik, ini adalah biji kacang hijau yang sudah kita beri jarum pentul. Nah, setelah kita beri jarum pentul untuk penanda di mana letak biji kacang hijau kita, selanjutnya yaitu adalah kita mengisi air pada perlakuan lembab dan juga mengisi air pada perlakuan basah. Untuk perlakuan lembab, kita isi air atau kita siram hingga air itu mengalir ke bawah lepek. Jika air sudah mengalir ke bawah lepek, kita sudahi untuk penyiraman. Dan yang selanjutnya itu adalah perlakuan basah. Kita siram hingga air itu menggenang atau menenggelamkan tanah dan juga biji kacang hijau. Baik, jika sudah air yang terdapat di perlakuan basah sudah menggenang, pastikan biji kacang hijau itu sudah tenggelam. Selanjutnya yaitu adalah pengamatan. Untuk 3 perlakuan ini silahkan kalian amati dalam 1 minggu. Dan untuk perlakuan lembab dan basah, untuk perlakuan lembab silahkan kalian siram atau kalian sirami 1 hari sekali. Dan untuk perlakuan basah, bila mana air sudah berkurang, silahkan tambahkan air dan pastikan tetap menggenang atau biji kacang hijau itu tenggelam. Nah, itu adalah percobaan 3 perlakuan di latihan 2. Silahkan kalian amati dan kalian isi hasil pada tabel LKM. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.